ya pertama ya harus ke keluarga dulu. Habis itu yang tingkatannya yang dikeramatkan, kan di situ ada orang-orang tua dari mulut ke mulut nanti kan tahu. Yang dikeramatkan itu maksudnya. Di desa itu kan ada, setiap desa itu kan punya. Cuma ada yang tahu dan ada yang enggak. Selamat malam, Bude. Sugeng dalu rahayu. Rahayu. Sehat ya, Bude? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah ini Bude, untuk mengawali obrolan malam hari ini Bude. Sekarang kan marak orang itu belajar spiritual, gitu. Ada yang dari medsos, ada yang dari guru pembimbing, tapi endingnya itu malah ada yang sesat, gitu. Ada yang stres banyak, ada yang masih bingung juga malah banyak juga. Kita kalau mau belajar spiritual, yang dimaksud guru pembimbing yang benar-benar bisa untuk dijadikan panutan, itu kayak apa sih menurut panjenengan? Ya sebelumnya saya tes dulu beda antara spiritual dan religius itu ya. Spiritual itu yang berasal dari pengalaman pribadi secara individu. Betul. Kalau kalau religius itu kan percaya kekuatan dari Tuhan, memang semua dari Tuhan. Tapi kalau spiritual itu biasanya kekuatan itu berasal dari dirinya sendiri, berasal dari batin biasanya. Tapi kalau religius itu berasal dari kitab suci yang sudah disepakati, biasanya cenderungnya ke situ. Ya kalau menurut saya spiritual itu dari dirinya sendiri, dari batinnya sendiri. Kalau itu dari dari Tuhan. Tuhan itu yang maha, kekuatan itu dari Tuhan gitu. Terus yang dimaksud jenengan dari medsos gimana tadi? Dengan maraknya orang-orang ketika belajar gitu, kok malah tambah sesat, malah kadang ada yang gila. Nah, itu kalau untuk panjenengan, apakah memang dianya yang belum mampu untuk belajar spiritual, atau memang gurunya yang salah jalan? Bukan, kalau itu ya ada belajar spiritual itu pertama kita harus tahu gurunya, asal usul gurunya. Kalau gurunya kita lihat, semua kan lihat dari profilnya. Kita mau mengikuti, kalau gurunya aja sehariannya kurang, maksudnya kayak dari cara bertutur kata, dari bersikap, kalau dianya kurang bagus ya kita harus gimana mau ngikutin. Kecuali kita sudah tahu, misalnya kayak gurunya itu punya kelebihan itu ya, dia bisa apa, dia bisa membuat dirinya berkelas gitu. Nah itu wajib diikuti. Kalau enggak, makanya kalau dari medsos itu belum diketahui asal usulnya, terus orangnya itu belum bisa memberikan bukti yang otentik gitu. Kita lanjutkan Budi terkait spiritual. Kadang anak kecil mungkin usia 3 tahun itu sampai 5 tahun itu kadang tahu tentang hal-hal gaib, kan ada kan hal seperti itu. Nah, kalau kita lihat anak-anak kayak itu merupakan kekuatan apa? Dia kan belum pernah belajar spiritual, tapi kan udah tahu hal-hal yang makhluk astral itu kan dia paham. Nah itu bagaimana? Anak kecil itu kan belum balik gitu ya. Biasanya masih pikirannya kan masih polos. Ya itu biasanya taunya ya dasar-dasar. Kecuali anak yang kayak itu punya indera keenam itu ya. Itu ya bisa lihat. Kayak gitu. Berarti itu termasuk anak indigo ya Budi ya? Bisa juga. Tapi nanti umur berapa gitu nggak mesti sampai besar. Ya memang ada indigo yang sampai
tua ada terus yang nanti udah balik itu hilang itu ada. Ada nggak Bude trik untuk membuka mata batin versinya Bude ya dulu? Ada ya pakai ritual. Pakai ritual. Ya. Apa sih Bude keistimewaannya jika mata batin kita itu sudah terbuka gitu? Ya kalau orang tertentu ya senang kita bisa melihat makhluk-makhluk astral. Ada yang mengganggu, kadang ada kita bisa anak kecil yang rewel atau apa itu kita kan bisa membantu. Nah itu kan ada disiplin ilmunya, bisa dipelajari dan itu boleh dipakai membantu anak-anak yang rewel, kayak ada orang yang diikuti makhluk-makhluk gaib gitu. Ritualnya seperti apa Bude? Kalau saya pengen tahu lah, pengen belajar gitu. Kalau di teman-teman kami yang satu ini ya, satu komunitas itu biasanya sobo punden. Ya nanti ada ritualnya sendiri. Ya nanti lain waktu dibahas. Sekedar garis besarnya itu pertama itu ya gitu sobo punden sama keleluhur yang kita keramatkan. Dalam artian sobo punden itu kita ke makam leluhur kita sendiri atau leluhur orang-orang asing yang kita tidak kenal gitu. Contohnya kita kan banyak kan teman-teman itu kadang orang tuanya sendiri kuburannya nggak tahu gitu, mbah buyutnya nggak tahu, tapi beliau lebih condong ke orang lain yang nggak kita kenal. Apakah harus seperti itu Bude? Enggak, ya pertama ya harus ke keluarga dulu, habis itu yang tingkatannya yang dikeramatkan kan di situ ada orang-orang tua dari mulut ke mulut nanti kan tahu yang dikeramatkan itu maksudnya. Di desa itu kan ada, setiap desa itu kan punya, cuma ada yang tahu dan ada yang enggak, ada yang dipelihara, ada yang enggak dikeramatkan itu kan ada, tapi tiap desa mesti ada. Itu namanya Badanyang kayak gitu, yang kayak di sini tuh ada di Watu Kenong belakang gitu. Terkait Badanyang itu awalnya sosok manusia, apakah jin, apa bangsa lain Bude sebetulnya? Danyang itu ya penunggu ya dulunya mungkin ya. Dulu itu manusia yang sakti itu apa cikal bakal daerah gitu loh Mas. Awal muasal di situ ada dibentuk kayak di sini tuh ada Watu Kenong, nah, dia penunggu di situ. Berarti ketika di desa A misalnya Bude kan ada dananya namanya siapa gitu kan. Berarti orang satu kampung itu termasuk keturunan dari Danyang itu apa bukan Bude? Bukan. Kok iya ini kok satu kampung bukan keturunan gitu, tapi di situ ada yang kayak di situ cikal bakal yang membangun desa itu gitu loh. Kayak gitu. Setahu saya, tapi kadang ada yang beda pemahaman. Tapi saya menurut mbah saya yang saya kan bergurunya dulu awal muasalnya itu kan dari mbah saya. Itu mbah saya ngasih taunya kayak gitu. Jadi kayak gini. Di warung saya itu dulu mbah saya yang jualan ya. Terus mbah saya itu nunggu di situ. Lama kelamaan itu jadi penunggu situ gitu loh, kayak gitu. Meskipun dia dimakamkan di kuburan gitu ya, tapi secara arwahnya itu dia ada di situ kayak gitu. Jadi pas gitu, oh yang di situ ada anak kecil, yang di situ Mbah Jah gitu, berarti orangnya itu di situ gitu. Berarti orang satu kampung itu belum tentu keturunan Danyang ibu deh. Kok keturunan Danyang? Ya keturunan dari leluhurnya sendiri. Kalau Danyang itu yang menguasai daerah situ. Makanya kalau di sini kalau Nun Sewu mau apa-apa itu ya kaki Danyang, nini Danyang, Dedanyang dusun Watu Kenong. Kadang kalau Nun Sewu ini saya buka
sedikit ya. Kalau ada orang minta tolong itu pasti saya nyuwun sewu, pertama yang Maha Kuasa, yang kedua iya, yang ketiga diri saya. Karena semua itu orang yang berspiritual itu percaya kekuatan itu ada di dirinya, kekuatan ada di batinnya. Ya beda religius sama spiritual. Kalau religius itu berdasarkan pada apa yang dipuja, pemujaan, kitab suci yang disepakati, mungkin Al-Quran itu kayak gitu.